Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingganya masih dapat bertemu kembali. Kali ini bersama Ibu Rini dalam pembelajaran tematik. Ibu berharap kalian bisa menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Berhubung untuk kali ini video pembelajarannya bukan hanya dari Ibu Rini saja, melainkan juga dari Ibu Rahma dan Ibu Lia. Untuk itu perhatikan dan simak dengan baik untuk video pembelajaran ini agar dapat mempermudah bagi kalian memahami penjelasan materi dan juga pada saat pengerjaan tugas nanti. Baik, sebelum masuk pada penjelasan materi, perlu Ibu infokan untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni yang pertama, melalui penjelasan video ini kalian mampu menemukan informasi penting dalam sebuah teks melalui penggunaan adik simba. Yang kedua, kalian mampu untuk menarik kesimpulan pada sebuah sajian teks. Kemudian yang ketiga, kalian mampu untuk menyajikan sebuah informasi dengan menggunakan adik simba, lalu disajikan ke dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, kalian mampu menentukan penggunaan kosakata yang baku dan kosakata yang tidak baku. Baik, seperti yang tadi Ibu Rini sudah sampaikan, tujuan pembelajaran, salah satunya diantaranya, kalian mampu menentukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan adik simba. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih itu adik simba? Ada yang sudah tahu? Baik, adik simba itu merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik simba itu sendiri memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, adik simba ini digunakan untuk bisa membantu kalian dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks melalui pertanyaan dengan menggunakan adik simba. Baik, apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana itu fungsinya digunakan untuk menanyakan keadaan dalam suatu peristiwa. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap untuk adik simba itu tersaji dalam buku tematik kalian, tematik B. Jadi kalian bisa mempelajari lebih maksimal lagi di buku tema kalian. Baik, kali ini Ibu akan berikan contoh sajian paragraf di mana nantinya Ibu Rini akan mengambil salah satu contoh pertanyaan dari adik simba. Nanti Ibu Rini akan sesuaikan dengan teks yang akan Ibu Rini sajikan. Kemudian nantinya Ibu Rini juga akan jawab. Nah, jawaban itu nanti sesuai dengan sajian teks yang ada. Baik, inilah potongan paragraf atau sajian teks di mana paragraf ini isinya tentang organ pernapasan atau bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan. Nah, kalian sudah bisa melihat kan isinya? Baik. Salah satu contoh adik simba yang Ibu Rini ambil untuk mendapatkan sebuah informasi dari teks ini adalah pertanyaan bagaimana. Nah, Ibu Rini membuat pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Nah, di sini untuk pertanyaan ini pasti jawabannya ada di sini. Ya, disesuaikan dengan teks yang ada. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini yakni cara menjaga kesehatan organ pernapasan misalnya dengan mengenakan pakaian hangat ketika udara dingin. Selain itu, dengan menggunakan masker agar terlindung dari polusi udara. Baik pertanyaan maupun jawaban itu tercakup dalam teks yang ada.
Semua sudah paham? Nanti kalian akan ada tugas untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba disesuaikan dengan teks yang ada. Oke? Ibu berharap kalian sudah paham ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku tematik kalian. Semuanya lengkap di situ. Baik, kita lanjut. Ini merupakan sajian teks yang tadi. Dari sajian teks yang tadi, Ibu Rini ambil contoh, kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu dimintai untuk dapat membuat kesimpulan. Nah, apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan itu merupakan pernyataan berupa isi teks secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalian dapat menentukan kesimpulan dalam sebuah teks? Yakni yang pertama, baca teks ini keseluruhan. Kemudian yang kedua, kalian pahami isi teksnya. Dari situ kalian dapat menarik kesimpulan. Intinya ini apa? Atau bisa juga kalian menggabungkan antara kalimat utama dan juga kalimat simpulan yang berada di akhir paragraf. Nah, berdasarkan teks yang ini, kesimpulan yang dapat diambil yakni menjaga kesehatan organ pernapasan dengan mengenakan pakaian hangat ketika udara dingin dan menggunakan masker agar terlindung dari polusi udara. Kenapa Ibu Rini menentukan kesimpulannya menjadi demikian? Karena di paragraf di atas, potongan paragraf di atas, itu menjelaskan mengenai cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, perlu kalian ketahui, dalam menarik kesimpulan, itu harus menggunakan bahasa baku. Oke, paham ya? Baik, kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran ketiga, melalui penggunaan adik Simba untuk mendapatkan informasi dalam sebuah teks, itu kalian gunakan adik Simba. Nah, untuk penggunaannya itu sendiri dan untuk mendapatkan jawabannya ataupun informasi, itu bisa kalian sajikan dalam bentuk peta konsep, bagan, ataupun tabel. Seperti ini contohnya. Ini contoh peta konsep dan ini contoh tabel. Untuk lebih jelasnya kembali, kalian bisa melihat contohnya di buku tematik kalian. Ibu Rini hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Baik, itu ya. Semoga dengan ini kalian bisa memahami. Next. Dalam menemukan informasi penting dalam sebuah teks, pada umumnya isi teks itu menggunakan bahasa baku. Ada yang tahu apa itu bahasa baku? Baik, bahasa baku ialah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang Ibu Rini sajikan contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Ini barangkali sudah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam pembelajaran kalian. Pasti ada banyak kata-kata yang kalian temui di dalam sebuah teks. Namun perlu kalian ketahui dalam penggunaan bahasa itu harus disesuaikan dengan bahasa yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini contohnya. Contoh kata baku izin. Dan ini contoh kata tidak bakunya. Izin. Next yang kedua, contoh kata baku infeksi. Contoh kata tidak baku infeksi. Dan sebagainya. Baik. Ibu Rini berharap dengan penjelasan singkat Ibu Rini ini, kalian bisa memahami dengan baik agar kalian bisa terbantu untuk dapat menyelesaikan tugas yang nanti akan Ibu Rini berikan. Sebelumnya perlu Ibu Rini sampaikan ke kalian pada materi kali ini itu untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajarinya langsung di buku tematik kalian agar buku tematik yang kalian sudah punya itu bisa membantu kalian dalam memahami lebih lanjut mengenai materi yang Ibu Rini sajikan. Dan Ibu Rini berharap
kalian benar-benar memperhatikan dengan baik video pembelajaran ini. Baik, demikian pembelajaran dari Ibu Rini. Semoga bermanfaat dan dapat terbantu. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan video dari guru selanjutnya. Demikian dari Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rin atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Rini tadi. Tadi Ibu Rini sempat menyinggung tentang adik Simba dan ada juga tentang cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang cara menjaga organ pernapasan pada manusia, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan penyakit penyempitan saluran pernapasan yang terjadi karena alergi atau tersumbatnya kotoran. Boleh dilihat yang tertera pada gambar ya. Ketiga adalah laringitis. Laringitis merupakan peradangan di sekitar pangkal tenggorokan. Keempat adalah TBC. TBC merupakan penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen terganggu. Selanjutnya adalah COVID-19 disebabkan oleh virus dan diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Selanjutnya adalah virus flu burung atau biasa juga disebut virus H5N1. Gejala pada manusia yang pertama adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, batuk dan pilek, gangguan pernapasan. Nah, penyebab penularan flu burung ini yang pertama adalah menyentuh unggas yang telah terinfeksi. Yang kedua, menghirup debu dari kotoran unggas yang telah terinfeksi. Dan yang ketiga, mengonsumsi daging, telur unggas yang kurang matang saat dimasak. Dan yang terakhir adalah bekerja di pasar unggas yang sanitasinya sangat buruk serta beberapa unggasnya terkena virus flu burung. Nah, sekarang cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Coba diperhatikan layar HP-nya masing-masing atau yang muncul di layarnya masing-masing. Oke, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi, yang kedua olahraga yang teratur, dan yang ketiga istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Jadi yang sering begadang mulai sekarang dikurangi, apalagi siswa yang sering bermain game sampai tidur larut malam, itu bisa mengurangi daya tahan tubuh dan bisa mengakibatkan kekurangan darah. Dan yang selanjutnya adalah posisi tidur yang benar, menghindari asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa menggunakan masker. Demikian penjelasan dari Bu Lia. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ibu Rahma. Kita langsung saja ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan bahas perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Contohnya adalah hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, yang berikut adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contohnya adalah berbakti pada orang tua. Nah, sekarang yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Contohnya, melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada
kita ya. Misalnya ibu menolong kita meminta kita untuk memotong sayur. Oke, kita next. Ini adalah hubungan ya antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak, kewajiban dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita bisa menuntut hak jika sudah mengerjakan kewajiban. Oke, kita next untuk slide yang berikut adalah tanggung jawab, kewajiban dan hak terhadap udara bersih di lingkungan. Nah, contoh tanggung jawabnya adalah mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau jalan kaki, tidak membakar sampah. Nah, sedangkan contoh dari kewajiban adalah mengurangi penggunaan kendaraan, melakukan penanaman pohon, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Nah, sedangkan contoh dari hak itu adalah menikmati lingkungan yang sehat, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh udara bersih dan sehat, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan tanggung jawab, kewajiban, dan hak dalam musyawarah. Apa musyawarah itu? Musyawarah adalah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, contohnya ini tanggung jawab ketika dalam musyawarah. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib musyawarah, menghargai hasil keputusan masyarakat. Nah, sedangkan kewajiban kita itu adalah menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat, mengangkat tangan sebelum berbicara, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Nah, yang berikut adalah hak ya, haknya kita ketika bermusyawarah adalah menyampaikan pendapat atau saran, memberikan kritik terhadap hasil keputusan, memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Oke ya. Nah, sekarang ini kita masuk pada jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuh, contohnya adalah menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, itu seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang keempat, itu terhadap tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, contohnya, itu bisa dilihat, setiap anggota masyarakat ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Nah, yang berikut itu tanggung jawab terhadap negara. Contohnya, tuh, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu contohnya ya. Sekarang kita masuk di contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, terhadap lingkungan. Itu contohnya membuang sampah sembarangan. Yang berikut menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. Waduh. Yang berikut membakar sampah di sekitar pemukiman. Yang berikut menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Dan yang berikut adalah tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk pada akibatnya. Apa ya akibat yang ditimbulkan dari sikap tidak bertanggung jawab yang tadi ya? Contohnya ini, itu akan terjadi pencemaran lingkungan. Yang kedua, akan menjadi sumber penyebaran penyakit. Nah, yang ketiga itu akan meningkatkan kriminalitas ya. Yang keempat itu akan menyebabkan banjir. Yang kelima itu aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Next ya, ini contoh sikap yang tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Contoh ya, membuang sampah sembarangan ya. Kemudian merusak tanaman sekolah. Yang berikut mencoret-coret dinding kelas. Nah, yang berikut merusak meja dan kursi kelas. Dan yang berikutnya tidak melaksanakan piket. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Itu yang pertama,
kelas menjadi kotor. Kemudian meja menjadi kotor oleh coretan pulpen dan spidol. Nah, yang berikut, kegiatan belajar pasti akan terganggu. Yang keempat, itu tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang berikut, itu adalah pasti tidak nyaman saat kita akan belajar. Ya, oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, ketemu lagi di kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.